Tiba saatnya kita akan bersama mengakui setiap dosa kita di hadapan Allah dengan sikap yang hening sambil diiringi nyanyian dilakukan dari dosa. Persilakan kepada jemaat untuk mengakui dosa di hadapan Allah. Kita telah mengaku dosa dan menerima pengampunan dari Allah. Dengarkanlah, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berdoa dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita pengampunan bagi setiap kita. Syukur pada Allah. Dan bagi kita yang telah diselamatkan, marilah kita bersama melakukan perintahnya yang berbunyi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat kita silakan untuk duduk kembali.
Meskipun hidup kita saat ini di tengah tekanan seperti badai topan, tetapi ingatlah bahwa Allah yang memberikan perlindungan, sebab Dia adalah gunung batu kita di badai topan itu. yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Hajar Maria, yang berkuasa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangun pada hari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan rencana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Beratnya ini akhirnya kita pulang. Ya, aku jam 11. Memang bosku ini kemarin tanggal merah disuruh masuk dari pagi sampai malam. Hari ini juga sudah tahu hari Minggu masih aja mesti kerja. Mana sudah jam 11.
Sudah. Bosan. Iya, ya Pak, iya. Oh iya, oh beres Pak, tenang aja Pak. Iya ya, besok pasti saya siapkan Pak. Iya, oke, ya. Makasih Pak. Nah, bisa lihat saya sudah jam segini pun masih di telepon. Udahlah, pokoknya mau pulang, ya semoga istriku masakin ayam goreng yang depan. Bapak pulang. Kerja terus. Selalu aja kerja. Dari mana aja saya kamu ini? Lah, Mama kan sudah tahu hari ini Papa lapar. Ini badan masih capek, ini pulang ya disambut itu kayak. Kamu kan tahu tadi pagi sudah aku beritahu kalau kamu waktunya jemput si Jason. Kamu kan di WA dia mau dibantah. Dicerita dilihat di punya HP. Aduh, Mama kan sudah tahu Papa ini hari ini kerja capek. Mama bisa jemput Jason kan? Gak bisa. Kan giliran kamu yang jemput si Jason. Aku kemarin sudah nemani si Jason sebelum ujian. Sekarang ya giliranmu aja jemput si Jason. Aku ini juga capek loh. Perusahaanku juga mengeluarkan pekerjaan baru. Tapi ini juga sibuk. Masa kamu aja yang sibuk? Ya gantian yang punya kamu ya kamu. Ma, suami datang pulang kerja capek. Oh ya disambut. Papa, selamat apa? Pulang Mama sedih dong. Ini loh ada ayam goreng ikan Papa. Gitu. Ini suami bukannya disambut malah dimarahin. Lalu Jason gimana pulangnya? Sudah, kok udah pesankan taksi online aja. Dan ya, di rumah tidak ada makanan. Jadi terserah kamu mau makan apa, terserah kamu. Pokoknya cari sendiri makanan, oke? Sudah biarin. Domil aja. Bapak-bapak nasibnya sama kan Indomie juga Benar. menjiwai sekali ya gitu ya. Saya curiga kenyataannya seperti itu ya. Kita berdoa untuk Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini di tengah masa kemerdekaan kami bisa beribadah di rumah-Mu dengan kesungguhan, dengan hati bersukacita, karena kami beribadah dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, anak kami, orang tua kami. Betapa kami bersyukur kesempatan yang indah ini, karena kami tahu tidak ada banyak kesempatan di waktu-waktu mendatang ketika badan kami sudah terbatas. Tuhan, kami mohon Kau menolong kami supaya keberadaan kami selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami bisa mendengar sabda Tuhan, mengerti mau Tuhan ketika kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, bukan di tengah-tengah gereja kami dan juga bangsa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Oke, kita hanya disuruh teriak merdeka, tidak disuruh untuk mengorbankan jiwa, Bapak Saudara ya. Nah, Bapak Saudara, ramai banget kota Surabaya ternyata ketika bulan Agustus. Ada banyak yang namanya upacara-upacara, lalu kemudian karnaval. Kemarin ada karnaval yang lewat di depan rumah gitu ya. Seru, Bapak Ibu Saudara. Yang seru juga banyak jalan ditutup, itu juga seru ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam ibadah bersama kita punya tema keluarga yang merdeka. Saya mengajak kita melihat di dalam Galatia 5, sudah saya masukkan di sini. Galatia 5 ayat 1 sampai 4 lalu ayat 13 ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 4 saya baca buat Bapak Ibu ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepada, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku berkata, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya,
bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 13 kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Presiden merayakan akan ulang tahun negara kita, Bapak Presiden merayakannya di IKN. Bapak Presiden juga wakil-wakilnya merayakannya di ibu kota Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh perayaan yang istimewa karena diadakan di 2 tempat di dalam satu komando dari IKN, Bapak Ibu. Istimewa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, temanya juga istimewa untuk ulang tahun ke-79. Temanya adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Nusantara Baru Indonesia Maju. Kalau kemudian tema ini saya selipkan di dalam pesan ibadah keluarga, bolehkah saya berkata begini? Manusia baru keluarga maju. Manusia baru keluarga maju. Kalau kita jadi manusia yang sudah diperbaharui Tuhan, keluarga kita akan maju. Yang nggak maju adalah kalau istri baru, keluarga tidak maju. Suami baru, keluarga tidak maju. Anak baru keluarga maju. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pada saatnya kita akan melihat ketika keluarga itu harusnya maju dan mengalami kemerdekaan, ada banyak berita yang mengenaskan untuk kita bisa perhatikan. Di dalam pemberitaan di CNN, Bapak Ibu Saudara, dikutip bahwa setiap tahun ada 400.000 pasangan cerai di Indonesia. Setiap tahun. Di tahun 2021 447 lebih, tahun 2022 500-an lebih, tahun 2023 463. Kalau di rata-rata dengan tahun sebelumnya itu sekitar 400.000 pasangan yang bisa cerai. Jangan berpikir semua di antara itu tidak ada pasangan Kristen. Ada pasangan-pasangan yang Kristen di situ. Katanya kita sudah merdeka, tetapi kondisi keluarga-keluarga yang kita temui di Indonesia cerai. Kalau cerai berarti tidak ada kemerdekaan. Kalau cerai berarti dalam pelayanan suami istri ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang menghambat dan menahan mereka. Bahkan kalau kita kemudian menelisik lebih lagi, kekerasan dalam rumah tangga itu marak, Bapak Ibu Saudara. Memang turun di Mei tahun 2023 5.000 sekian, tetapi selama pandemi sampai tahun 2022 mengalami kenaikan yang luar biasa dari 2.000 sampai 16.000. Apakah di dalam KDRT ini tidak ada keluarga Kristen? Ada. Dan baru ini kita dihebohkan Bapak Saudara, Andre Taulani memang bukan Kristen tapi menikah 18 tahun dengan cerai istri. Beberapa hari yang lalu seseorang ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap istrinya yang adalah selebgram, Nabila. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain, kasus yang ada juga di keluarga Kristen. Apakah dengan demikian dalam keluarga ada kemerdekaan? Seperti jargon bahwa keluarga maju, keluarga baru Indonesia maju, atau manusia baru Indonesia maju. Saudara, ada sebuah tren yang terjadi di pemuda-pemudi kita di usia 30 sampai 40. Tren mereka adalah di usia itu mereka masih mengajar dan tidak menikah atau belum menikah. Tren ini ada di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan menjadi beban, bukan lagi prioritas orang muda Indonesia di usia 30 sampai 40. Mereka adalah usia-usia yang matang seperti yang dialami oleh Dwi Hastuti. Dia katakan begini, bagi dia menikah itu bukan prioritas. Status menikah bukan lagi beban. Status tidak menikah itu karena itu pilihan. Hal yang sama disampaikan oleh Randy. Seseorang yang sudah mapan, dia seorang spesialis education.
Dia mapan, Bapak Ibu Saudara, pekerjaannya tetap, penghasilannya juga lumayan. Dia berkata begini, dia mengakui bahwa pernikahan itu bukan prioritas. Menikah tidak apa-apa. Bahkan berkomitmen dalam pernikahan itu dia menghindarinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada apa dengan generasi muda Indonesia? Kenapa tidak mau berkeluarga? Bisa jadi mereka punya trauma-trauma di mana mereka merasakan bahwa berkeluarga itu tidak enak. Saya khawatir Jason yang memainkan drama ini trauma dan tidak mau menikah. Lihat papa mamanya tidak pernah akur dan bahagia, Bapak Ibu Saudara. Ataupun ketika dia menikah mengikuti tren hari ini juga, child free, menikah tanpa ingin punya anak. Kenapa banyak pasangan yang hari ini tidak ingin punya anak? Karena ketika dulu mereka jadi anak, mereka merasakan susahnya jadi anak yang tidak diperhatikan orang tuanya. Orang tuanya mengurusi dirinya sendiri, anaknya lontar-lantung di rumah. Jika berpikir jadi anak tidak enak, makanya mereka tidak mau punya anak supaya anaknya tidak mengalami yang mereka alami. Nah, Bapak Saudara, tren yang seperti ini harusnya kita bisa melihat kalau kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar kita sudah dimerdekakan dari dosa. Harusnya keluarga menjadi tempat yang bahagia. Harusnya keluarga menjadi tempat yang bebas untuk mencintai, tidak terbelenggu oleh kebencian dan konflik sana sini, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 5 yang kita baca itu memberikan pemahaman bagaimana kita sebagai orang merdeka harus hidup di dalam kemerdekaan dan menghidupinya secara pribadi maupun secara kelompok komunitas, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah gereja kita, Bapak Saudara. Paulus memberikan pemahaman yang pertama seperti ini, Bapak Saudara. Kemerdekaan keluarga Kristen itu dalam prinsip Galatia 5 itu didapat bukan dari Injil, bukan dari hal-hal lahiriah. Karena ada kelompok-kelompok di gereja Galatia itu berpikir bahwa kamu harus disunat. Simbol lahiriah itu akan membuat kamu benar-benar merdeka. Kelompok ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya sama Injil, tetapi mereka menambahkan Injil Kristus tidak cukup membuat engkau merdeka. Injil Kristus tidak cukup. Engkau harus mengikuti tradisi penyunatan. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang Yahudi yang disunat dan itu menjadi tanda bahwa mereka adalah umat pilihan dalam perjanjian dengan Allah. Tanda sunat itu membuat mereka terikat sama hukum Taurat. Tapi Rasul Paulus kemudian ngomong, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama seperti ini, supaya kita ini benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan untuk perhambaan. Jikalau kamu menyerahkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Untuk pertama kalinya Rasul Paulus memberikan pernyataan yang sangat amat tegas bahwa jangan mau lagi dikenakan untuk perhambaan, meskipun itu tentang tradisi sunnah. Bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, merdeka dalam Kristus itu cukup untuk membebaskan kita. Orang Yahudi tidak perlu disunat untuk mendapatkan kemerdekaan dari dosa. Para teolog menyebut pernyataan Rasul Paulus itu sebagai pernyataan bermakna cakap, yang artinya piagam besar dari kebebasan Kristen. Jika seluruh pernyataan tentang kemerdekaan banyak mengutip ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di gereja Galatia itu selain pribadi-pribadi ada juga keluarga-keluarga. Mereka tergoncang, Bapak Ibu Saudara, dengan kelompok-kelompok Kristen Yahudi ini yang berkata, kamu belum lengkap selamanya, kamu masih belum merdeka karena kamu belum disunat. Rasul Paulus berkata bahwa sunat itu tidak memerdekakan, itu hal lahiriah. Tetapi yang memerdekakan adalah Injil Yesus Kristus. Perkataan Rasul Paulus ini sama dikatakan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 15. Ketika ada persidangan, Petrus juga berkata, jangan sampai kita ini kembali diikat oleh hukum perhambaan termasuk sunat. Nah, Bapak Ibu, terkait
kasih di dalam Tuhan berbicara bahwa kamu sungguh-sungguh merdeka, Rasul Paulus melihat Kristus 100% memerdekakan dari dosa. Tetapi praktek hidup berjemaat dan berkeluarga belum 100% merdeka. Prakteknya, statusnya merdeka, tapi praktek yang dijalani di tengah-tengah keluarga belum 100% merdeka. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang mengajukan sunat sebagai syarat kemerdekaan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, Rasul Paulus ingin supaya pemahaman betul kau merdeka, praktekmu juga betul kau merdeka. Merdeka itu seperti apa? Kemerdekaan itu di dalam bahasanya Rasul Paulus adalah hidup sebagaimana seharusnya, Bapak Saudara. Hidup sebagaimana yang diinginkan Allah ketika kita percaya sama Kristus. Hidup juga kalau itu berbicara tentang aturan sipil, artinya hidup sebagai warga negara yang punya hak penuh. Hidup yang berbeda dengan status budak yang tidak punya hak penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kemerdekaan. Kemerdekaan yang Tuhan janjikan bahwa engkau merdeka, tidak lagi dikungkung oleh dosa dan keinginan dunia. Maka Rasul Paulus berkata, jangan mau lagi dikenakan kufur hambaan. Jangan mau. Apapun jenisnya, Kristus sudah membebaskan kita. Kufur hambaan ini, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang kita temukan kalau kita melihat kerbau atau sapi membajak di sampah yang ada di leher mereka. Artinya kerbau atau sapi itu tidak bisa kemana-mana, dia harus mengikuti orang yang ada di belakangnya itu. Ketika dicambuk kiri, dia akan berjalan ke kiri, cambuk kanan, dia akan berjalan ke kanan. Ketika dia tarik, dia harus berhenti, tidak bisa bebas. Nah, perhambaan apa yang bisa membuat kita tidak sungguh-sungguh merdeka padahal sudah merdeka? Selain tanda-tanda lahiriah yang disebut sebagai sunat, kadang-kala Bapak Saudara kita harus hati-hati. Simbol-simbol Kristen bisa menjadi hukum yang baru untuk kita kemudian tidak bebas menyembah Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa berdoa kalau tidak ada patung Yesus atau patung ibunya Yesus. Berarti dia tidak sungguh-sungguh merdeka ketika berdoa, karena harus disertai dengan simbol patung. Patung itu yang menjadi simbol rohani telah menjadi hukum yang baru. Ada orang-orang tertentu dan keluarga hari ini, Bapak Saudara, dengan kesulitan ekonomi, kadang hook yang mereka membuat sulit untuk beribadah adalah uang dan perhiasan. Ada orang-orang yang menghitung-hitung pengeluaran mereka tidak cukup kalau tidak kerja 7 hari. Berarti 7 hari itu dari Senin ke Senin. Minggu juga didapat untuk bekerja. Kalau itu yang terjadi, pertanyaan dan uang termasuk pekerjaan sudah menjadi hukum yang baru, sehingga kita seolah-olah tidak merdeka. Seolah-olah kalau hari Minggu tidak kerja kita tidak tercukupkan. Kita merasa seperti itu, Bapak Saudara. Bisa warga keluarga muda hari ini punya pergumulan seperti ini. Kenapa, Bapak Saudara? Kita hidup naik, lalu kemudian sekolah tambah mahal, standar hidup sosial makin meningkat. Anak 2, bisa 3, kadang bekerja seorang diri tidak cukup, harus suami istri kerja. Akibatnya kakek nenek atau papa mamanya itu nggak bisa merdeka, dititipi cucu-cucunya. Tapi itu tuntutan. Kalau tidak dibantu, anak-anak tidak bisa mencukupi kebutuhan cucu-cucunya. Tapi kenyataannya emak dan kok hari ini terpenjara dalam tanda kutip karena dititipi alat anak-anak. Dan ini pergumulannya. Kadang hal-hal lahiriah itu tanpa kita sadari membuat kita tidak menjadi bebas untuk beribadah dan mengasihi orang lain. Bahkan di dalam gereja bisa terjadi sama. Ketika
Ketika kita kemudian terkungkung dengan liturgi yang sudah puluhan tahun ada dan kita sepakati mau variasi sedikit, nggak bisa. Atau lagu tertentu nggak bisa. Lalu kita menjadikan yang namanya liturgi dan lagu tertentu itu sebagai hukum terhadap sesama kita yang generasi baru gereja kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang tradisi gereja, Bapak Saudara, saya tidak berkata tradisi itu buruk. Tidak. Tradisi itu baik. Tradisi itu menambah kekayaan dan makna hidup kita. Tetapi kalau kita menaruh tradisi dan juga apa yang terjadi di gereja itu diangkat ke tempat yang kudus dan sakral, sehingga kita menghalangi hati kita mengasihi orang lain dan memberi kesempatan orang lain melayani, disitulah tradisi itu sudah menjadi hukum buat gereja, buat generasi kita, Bapak Ibu. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita, bukankah kita itu punya tradisi-tradisi tertentu? Ya, kita kalau tradisi Imlek itu kita kemudian berkata harus pakai baju warna merah. Kalau tidak pakai baju warna merah tidak dapat rezeki. Kita kadang melihat itu, kita suruh untuk anak cucu kita pakai baju merah. Tradisi Imlek, tradisi Imlek bagus. Tetapi jangan sampai itu menghalangi cinta kita sama orang lain dan sama Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di adiasa gitu ya, kita hadir di penghiburan, kita sering kemudian melihat, mendengar itu warga dan juga yang mau ikut di penghiburan harus pakai pita warna merah. Atau keluarga ketika anggota keluarganya yang mati ditutup petinya, tidak boleh lihat petinya, harus membelakang. Atau ketika dikubur tidak boleh natap juga. Tradisi itu kadang-kala membuat kita itu melupakan tentang esensi iman Kristen kita. Dan itu menjadi hukum baru. Padahal tradisi itu mengajarkan kalau mau tidak tega melepas orang-orang yang mau kasihi, jangan lihat. Bukan sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa kita ini sudah merdeka karena Injil dan karena hal-hal lahiriah. Maka jangan lagi dikenakan hal-hal lahiriah itu tadi. Entah itu uang, entah itu kekayaan, entah itu tradisi atau apapun itu. Yang perlu kita lakukan adalah terangi semuanya itu dan bawa di dalam Kristus. Kalau kau punya uang, bawa di dalam Kristus, doakan terima kasih Tuhan. Maka uangnya itu akan menjadi alat kemuliaan Tuhan, bukan menjadi hukum. Kalau kau dan saya punya gereja, Bapak Saudara, dengan liturgi dan dengan tradisi yang ada, bawa juga di dalam Tuhan, supaya liturgi itu menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita punya tradisi di keluarga kita juga bawa di dalam Tuhan, supaya kita tidak terjebak di dalam aturan dan tradisi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, aturan dan tradisi itu baik di keluarga atau di gereja itu diperlukan supaya Bapak Ibu Saudara kita bisa melayani satu sama lain. Jadi aturan bersama itu supaya kita bisa saling melayani satu sama lain. Tapi jangan kebalik, kita hidup bersama untuk melayani aturan dan tradisi. Agak beda Bapak Ibu Saudara. Aturan atau tradisi itu ada untuk melayani kehidupan bersama. Tapi sebaliknya jangan sampai hidup bersama kita ini dipakai untuk melayani tradisi aturan. Tuhan Yesus pernah ditegur sama orang Farisi dan ahli Taurat, kenapa muridmu makan pada saat hari Sabat. Lalu berkata Tuhan Yesus yang luar biasa adalah hari Sabat diciptakan Tuhan buat manusia. Artinya peraturan itu untuk menolong manusia, bukan untuk memenjarakan manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga kita mungkin ada yang namanya tradisi, ada mungkin aturan-aturan itu. Ketika itu baik, lakukanlah untuk Tuhan. Tetapi jangan pakai itu untuk membuat engkau serasa tidak merdeka untuk mengasihi dan melayani orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tradisi mengatakan begini, kalau kau habis pergi ke rumah duka, jangan pergi ke rumah pesta.
Kau akan membawa sial untuk mereka yang sedang bersuka cita. Saudara, ini mengangkat kita untuk hadir di tengah-tengah kebahagiaan saudara kita yang lagi berpesta. Dalam arti Kristen, dalam Yesus, Bapak Saudara, tidak ada hal yang buruk. Yang ada adalah penyertaan yang sempurna. Rasul Paulus membawa kita juga di dalam pemahaman yang kedua, Bapak Saudara. Kemerdekaan keluarga Kristen itu harus berpusat pada Kristus sendiri, bukan pada manusia, Bapak Saudara. Rasul Paulus sampai kemudian menegur begini: kalau kamu menjalankan Taurat untuk mencari kemerdekaan di dalam atas dosa-dosa, kamu sesungguhnya sudah lepas dari Kristus. Hidupmu di luar kasih karunia. Hidupmu di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hal-hal lahiriah itu masuk dan menguasai hati kita, kata Rasul Paulus, sesungguhnya Kristus sudah kita singkirkan untuk berkuasa di hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kebebasan yang Tuhan kasih kepada kita adalah kebebasan untuk kita bisa mengenal Dia, bukan untuk menghalangi kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kebebasan yang diberikan oleh Kristus yang ada di kayu salib itu untuk membuat kita dimiliki Tuhan dan kita memiliki Tuhan dan bisa mengasihi sesama kita. Tetapi pengajar-pengajar palsu yang di tengah jemaat Galatia itu mengajarkan hal berbeda. Mereka mengajarkan bahwa engkau harus menempatkan tradisi ataupun sunat itu sebagai bagian yang utama di dalam hidup kekristenan. Seolah-olah, Bapak Saudara, Kristus mau disingkirkan dengan ajaran tentang bersunatnya. Mau disingkirkan, Bapak Saudara. Posisi Kristus mau digeser dari yang utama dan terutama di dalam hati orang percaya di Galatia. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kebebasan itu tidak demikian, Bapak Ibu. Kebebasan itu kita bebas dari dosa, kita bebas mengasihi Allah, dan Allah bebas berkuasa di dalam hati kita. Saudara, seorang yang saleh dan penulis kekristenan, J.C. Wright itu berkata begini dalam bukunya Duties of Parents, tanggung jawab orang-orang tua Kristen. Dia berkata begini: para orang tua, apakah Anda ingin melihat anak-anak Anda bahagia? Maka berhati-hatilah agar Anda melatih mereka untuk patuh ketika diajak bicara, untuk melakukan apa yang diminta. Percayalah, kita tidak diciptakan untuk merdeka sepenuhnya. Kita tidak cocok untuk itu sebagai orang tua. Bahkan orang-orang merdeka yang menerima Kristus mempunyai hak untuk dikenakan. Haknya apa? Melayani Yesus Kristus. Jadi ketika kita dibebaskan dari dosa, kita tidak berkata aku bebas dari segala-galanya, Bapak Saudara. Tetapi kita diminta untuk melayani Kristus dan berpusat kepada Kristus dalam hidup kita. Kita diminta untuk menyenangkan Tuhan dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan itu harus kita terapkan di gereja, keluarga, dan di masyarakat. Kalau Kristus menjadi pusat dalam hidup kita, Bapak Saudara, maka kita akan mendapatkan orang-orang di tengah-tengah keluarga kita itu yang seperti ini. Papa mama tunduk sama Kristus, anak tunduk sama Kristus, papa mama melayani untuk Kristus, papa mama dapat pekerjaan dan pekerjaan itu untuk memuliakan Kristus. Anak-anak belajar selain juga meraih prestasi juga untuk Kristus. Tapi kalau Kristus tidak menjadi pusat dalam contoh pekerjaan saja, Bapak Saudara, di tengah keluarga, maka ketika pekerjaan itu tidak kita berikan juga buat Tuhan, pekerjaan itu akan menjadi buat kita dan membuat kita tidak mengutamakan Tuhan. Anak-anak kita juga akan sama mengalaminya. Saudara, saya sempat miris ketika pelayanan di gereja sebelumnya. Ketika kemudian saya telepon seorang ibu, gitu ya, pada hari Sabtu bilang, Bu, besok anak-anak ke gereja yang sekolah minggu. Oh iya, Musa, anak-anak ke gereja.
Bapak Ibu tahu kenapa saya itu? Karena hari Senin sampai hari Jumat itu musim ujian sekolah. Dan ketika hari Minggu kemudian saya cari anak-anaknya ini dan termasuk mamanya, saya tidak menemukannya. Lalu kemudian saya cek status WA-nya, ketahuan lagi belajar dan mengajari anak. Lalu kemudian saya ngomong begini, kalau sudah itu kesekian kali, kita itu seringkali minta sama Tuhan, Tuhan kasih anak-anakku ini nilai yang baik. Tuhan kalau anak-anakku ini dapat masa depan. Tuhan biar mereka nilai baiknya buat Tuhan. Kita minta sama Tuhan, lalu Tuhan minta sama kita untuk ayo ke gereja anak-anak. Lalu kita tidak kasih anak-anak kita ke gereja. Kita sedang menaruh yang namanya beban setuju itu sebagai bukti yang baru buat anak-anak kita. Sehingga anak kita itu sudah ke gereja gara-gara ujian dan pilihan berbeda. Saudara, menjadi sukses itu baik. Tetapi kalau sukses itu membuatmu jauh daripada Tuhan, maka itu tidak akan menjadi baik. Ini tidak akan menjamin kita, Bapak Saudara dan anak-anak kita itu akan jadi orang besar. Tetapi mereka yang punya hati kepada Tuhan dan sesamanya, mereka pun yang akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Pelayanan bisa nggak Pak untuk menjadi bukti yang baru bagi kita? Bisa. Bapak Saudara, saya itu senang sekali kalau yang jemaat itu datang ke gereja, rajin ke gereja, senang luar biasa. Tetapi saya pernah mendapati seseorang yang rajin ke gereja, tentu bukan di sini karena saya baru 1 bulan di sini. Kenapa ke gereja rajin? Sedih punya sedih, dia sumpah di rumah. Laki-laki, kenapa ke gereja rajin? Di rumah ada anak, istri cerewet. Atau anak-anak pergi ke gereja dari Senin ke Minggu misalnya. Ingat di gereja lagi ya. Saya tidak ngomong tentang anak-anak muda yang ingat di gereja. Nah, kenapa tidak mau pulang ke rumah? Di rumah papa mama tentang lalu dia setia pelayan. Senanglah hamba Tuhan itu ketika jemaatnya setiap pelayanan selalu ada di dalam setiap kegiatan. Tetapi biarlah itu pelayanan karena apa? Karena ini melayani, bukan karena menghindari sesuatu yang di rumah. Maka pelayanan itu kalau untuk menghindari sesuatu yang di rumah, pelayanan itu tidak berbenar bagi kita. Karena yang di rumah diminta Tuhan kau harus lihat. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bisa pelayanan itu menjadi bukti bagi kita. Kalau kita kemudian berpikir, kenapa kemudian orang itu susah untuk pergi ke gereja dan melayani Tuhan, atau kemudian kita melihat fenomena di dunia ini, perceraian, pertengkaran suami istri itu ya. Kalau kita mau selidiki, Bapak Saudara, ada satu penulis berkata, satu kata sebenarnya, keegoisan. Karena Kristus tidak ditempatkan sebagai pusat dan yang terutama, tetapi diri kita yang ditempatkan sebagai yang utama. Maka kita mengenal orang yang menempatkan dirinya sebagai pribadi yang utama dari segalanya, dialah orang yang egois. Aku dan aku pokoknya tidak pernah berkata untukmu, untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keegoisan merupakan bentuk dari menyingkirkan Kristus dari pusat kemerdekaan dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu, orang yang membenci sesama itu orang yang egois. Orang yang bentak-bentak anaknya itu papa yang egois. Suami yang tidak pernah pulang itu suami yang egois. Istri yang suka belanja, nggak peduli kebutuhan sekolah anaknya, itu istri yang egois. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, gereja bisa nggak ada keegoisan? Saudara, gereja pecah itu dalam penelitian itu bukan karena paling banyak itu perbedaan doktrin. Gereja pecah itu bukan karena pertengkaran doktrin itu lebih banyak terjadi. Ya, ada gereja pecah karena perbedaan doktrin, tetapi gereja
terjadi sama gereja kita dulu sekali 102 atau 103 tahun yang lalu. Nah, saudara, keegoisan itu menjadi ekspresi dari kebebasan yang disiapkan dan ditawarkan dunia. Dunia itu menawarkan kamu boleh melakukan apa saja yang kamu mau. Itu kebebasan dunia, kemerdekaan dunia. Tetapi kebebasan di dalam Kristus adalah kamu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Coba mari kita bayangkan di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Saudara. Kita bayangkan, ibu-ibu bisa bayangkan, atau bapak-bapak bisa bayangkan, ketika bapak-bapak membayangkan kau punya istri yang takut akan Tuhan, kau punya istri yang cinta akan Tuhan, maka hidupmu akan bahagia, kau akan rajin bekerja, dan ketika kau bekerja kau akan tenang karena kau punya istri yang takut akan Tuhan. Itu yang kita dapat. Ibu-ibu, coba kau bayangkan kalau kau punya suami yang takut dan cinta akan Tuhan. Engkau akan aman dalam hidupmu, engkau akan melimpah dengan cinta, bukan hanya dompetmu yang terisi, hatimu juga terisi. Kalau suami yang engkau miliki itu cinta dan takut akan Tuhan, engkau tidak akan khawatir uangnya lari kemana-mana, karena dia takut akan Tuhan. Anak-anak juga sama, bayangkan kalau engkau punya papa mama yang cinta Tuhan, engkau akan bersuka cita di dalam masa mudamu. Kau tidak akan pernah kekurangan, rumahmu akan menjadi surga. Tidak seperti Jason, rumahnya seperti neraka yang tadi drama itu, karena papa mamanya selalu bertengkar, janji-janji tetapi tidak pernah menepati. Kalau kau punya papa mama yang takut akan Tuhan, masa depanmu akan terjadi dan kau disebut sebagai lelaki children, anak-anak itu. Saudara, tapi coba deh bayangkan sebaliknya. Suami-suami, kalau kau punya istri yang tidak cinta sama Tuhan, tidak cinta sama keluarga, tapi cintanya sama cinta kepada uang, tenang nggak suami-suami bekerja? Ya tenang. Kerja habis, ditanya, tuh kemarin uangnya kemana mah? Ya nggak tahu pak. Pokoknya habis. Kabar rezeki, ya udah tahu pak. Uangnya habis. Loh, anakku itu loh minta untuk mau bayar SPP. Dicari orang kibah, enak yang mau mencari orang. Kalau mendapati istri-istri yang seperti ini, kau akan bekerja tidak tenang suami-suami, kau akan menikah. Ya. Jangan-jangan uangnya untuk beli tas mewah, jangan-jangan uangnya untuk jalan-jalan sama teman-teman perempuan, jangan-jangan sosial medianya, oh, dia main sosial media, dia lupa masak untuk anak dan suaminya. Karena istrinya tidak takut akan Tuhan. Ayahnya juga, kalau istri-istri kalau punya suami tidak takut akan Tuhan, ke gereja jangan tanya, bisa dihitung jari. Nah Bapak Ibu Saudara, dia suka kerja tapi tidak suka di rumah. Ayahnya, apa yang akan terjadi? Dia suka hobi jalan-jalan sama teman-temannya juga. Kau akan jadi istri yang kesepian. Kau tidak akan tenang. Kau akan berpikir macam-macam, jangan-jangan dia punya wanita lain, jangan-jangan. Bayangkan juga anak-anak kalau kau punya orang tua, papa mama tidak cinta sama Tuhan tapi cinta dirinya, kau akan ditelantarkan. Temanmu cuma HP saja, papa mama tidak bisa diajak ngomong, tetapi teman gamemu bisa diajak ngomong di situ dan curhat. Tahu-tahu orang tua dapat surat dari sekolah teguran. Anaknya tawuran. Jangan salahkan anak, karena orang tuanya tidak pernah berhenti. Saudara, kalau Tuhan ditempatkan di tengah-tengah keluarga, Bapak Saudara, kau bisa membayangkan apa yang terjadi dengan keluarga. Kalau Tuhan itu ada di hati suamimu, kau bisa membayangkan kau dapat apa. Di hati istrimu, kau tahu kau akan dapat istri yang apa. Di hati orang tua, kau akan tahu dapat orang tua yang apa. Kalau Kristus ada di hati kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan itu tidak bersyukur. Di dalam praktek sebagai keluarga Bapak, satu-satunya ekspresi daripada kemerdekaan itu adalah saling mengasihi. Kasih itu adalah ekspresi merdeka, tapi kebencian adalah ekspresi hati yang terpecah. Orang yang membenci
sesamanya, membenci anaknya, membenci suaminya atau istrinya, hatinya terpenjara oleh sakit hati. Tetapi orang yang bisa mengasihi pasangannya, dia bebas dan merdeka. Tidak ada yang menghalangi dia. Jadi cinta itu adalah ekspresi orang merdeka. Tapi sakit hati, kebencian dan amarah adalah ciri-ciri orang yang masih di bawah hukum perabot. Keyakinan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus kemudian ngomong, Bapak Ibu Saudara, janganlah kau gunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Karena kemerdekaan yang Tuhan kasih itu membebaskan kita dari dosa, tetapi tidak membebaskan kita untuk berbuat dosa. Berarti ya Bapak Ibu, jadi kebebasan dalam Kristus itu bebasin kita dari dosa, iya. Tetapi tidak membebaskan kita untuk berbuat dosa. Jadi kita punya tanggung jawab nih untuk hidup benar dan tidak lagi di dalam dosa. Karena kita sudah merdeka. Tapi kalau kita berbuat dosa yang sama, kita sedang menaruh hukum lagi di dalam diri kita. Hukum Taurat juga sama. Kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat yang sempurna. Lalu kita punya hukum yang baru, hukum kasih namanya. Maka disitulah kita melaksanakan segala sesuatu dengan kasih. Segenap hati jiwa memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Katakan Rasul Paulus bahwa kemerdekaan itu bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Timothy Keller berkata begini, kalau kita membaca keseluruhan Injil, kita akan menemukan refleksi seperti ini. Kita akan lebih berdosa dan penuh kekurangan daripada yang pernah kita yakini. Kita membayangkan kita ini orang berdosa, tapi sesungguhnya dosa kita itu lebih dalam. Pada saat yang sama, di dalam Kristus kita telah menerima dan dicintai daripada yang pernah kita bayangkan secara Tuhan. Artinya itu Tuhan menerima kita tanpa tuntutan di situ. Tuhan menerima kita tanpa tuntutan, tapi dengan kasih. Dia menebus kita, mengasihi kita ketika kita masih dalam dosa. Kemerdekaan itu tidak menuntut orang lain, tapi kemerdekaan itu mengasihi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Alkitab, ada satu tulisan, mungkin Bapak Ibu sering temukan, sering baca, dari seorang yang bernama Dorothy Lau Noble. Dia hidup di tahun 1924 sampai 2005. Dia menuliskan sebuah puisi sebagai refleksi karena dia seorang konselor pemerhati pendidikan. Di dalam puisi ataupun bukunya yang Children What They Live, dia menuliskan seperti ini. Kemudian saya refleksikan di dalamnya ada tuntutan, ada kasih. Dia berkata begini, jika kita membesarkan anak-anak dengan ceramah untuk anak-anak kita akan belajar memaklumi. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, bukan dengan kasih, dia akan belajar berperang. Bagaimana anak dibesarkan dengan permusuhan? Dengan contoh di rumah tangga. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ini aja nggak bisa. Temanmu tuh udah dapat nilai bagus, kamu kok nggak bisa? Kamu aja ini kok nggak bisa tuh temanmu pintar nyanyi. Maka dia akan jadi anak yang berjanji. Karena ditutup dan itu ekspresi dari cemoohan. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Aku kok gini ya, aku nyesel ya jadi anaknya papa mama ini. Dia menyesali diri. Kok enggak aku kayak orang itu? Kok aku enggak punya papa mama seperti itu? Tapi sebaliknya, ketika kita dibesarkan dalam kasih, kasih itu bersih dorongan, maka anak itu akan belajar menjadi merdeka. Gak apa-apa nilaimu segini, apa bangga, bangga. Anak itu akan merdeka kalau dia belajar, karena didorong untuk maju. Gak apa-apa, pokoknya kamu sudah besar. Kalau anak itu dibesarkan dengan pujian,
Dia akan menghargai dirinya dan orang lain. Kadang-kadang kita melihat ujian itu hanya untuk anak-anak yang nilainya 95 sampai 100, bukan? Lalu kalau anak-anak kita dapat nilai 75, kita berkata bahwa cek bodoh. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka kita sedang mendidik bukan dalam kasih. Dia sulit menghargai diri dan orang lain. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia bisa percaya orang lain. Jika anak dibesarkan dalam dukungan, ia bisa belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dalam kasih sayang dan persahabatan, ia bisa menemukan cita dalam hidup. Maka kita akan menemukan nanti anak-anak kita ketika berkeluarga, mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Karena mendapatkan kasih sayang dan contoh dari praktek kemerdekaan. Mengasihi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemerdekaan keluarga Kristen itu tidak pernah kita bisa temukan di hal-hal lahir, tetapi di dalam diri Yesus. Kalau Kristus ditempatkan sebagai utama di tengah-tengah hati kita masing-masing, bapak-bapak itu akan jadi suami terbaik, ibu-ibu itu akan jadi istri terbaik, orang tua akan jadi orang tua kebahagiaan. Kalau Kristus jadi utama dalam hati, maka yang terjadi adalah bukan tuntutan dalam keluarga, tetapi ekspresi saling mengasihi. Dan saling mengasihi itu selalu ada kata, tidak apa-apa, aku mengasihi, bangga, aku memaafkan. Saudara, jadilah keluarga kita karena Injil. Praktekkan itu dengan mengasihi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Jikalau di antara kami Tuhan merefleksikan bahwa seringkali kami terikat dengan hal-hal lahiriah, tetapi bukan kepada Kristus, ampunilah kami. Jikalau kami tidak mendidik anak-anak kami kepada Kristus, tetapi kepada hal-hal lahiriah, juga ampunilah kami. Berilah kepada kami kesempatan Tuhan dengan menempatkan Engkau kembali sebagai yang utama dalam hati kami. Biarlah kami sebagai suami-suami itu takut akan Tuhan dan mengasihi istri kami seperti Tuhan mengasihi kami. Biarlah setiap kami sebagai istri juga sama, menaruh Tuhan dan menghormati Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menghormati suami-suami kami. Dan Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua yang sudah mendapatkan kasih Tuhan yang besar, mengasihi anak-anak kami dengan kasih Tuhan Tuhan, sehingga anak-anak kami mendapatkan penghargaan, mendapatkan damai dan ketenangan, dan mereka tahu tentang kasih Tuhan yang hidup melalui kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.